Tambang batu bara di Sawalunto meledak dan menimbun belasan pekerja. Tambang tersebut diduga meledak akibat tingginya gas metana, saudara. Namun hal itu masih dugaan awal dan masih terus diselidiki. Oktavianto, Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Sarpada, mendapatkan informasi adanya ledakan tambang batu bara. Peristiwa ini terjadi di pertambangan PT NAL Parambahan, Kecamatan Talawi, Kota Sawalunto, Sumatera Barat. Ledakan ini terjadi tepatnya di lubang SDC 2 atau Lori 2 di Kecamatan Talawi, Kota Sawalunto. Akibat ledakan besar tersebut, 12 orang dikabarkan tertimbun. 6 orang ditemukan tewas, namun kabar terbaru 9 orang telah ditemukan tewas dan 4 orang ditemukan dalam kondisi selamat meski mengalami luka parah. Kemudian, saudara, hingga saat ini proses pencarian terhadap beberapa pekerja yang masih tertimbun masih terus dilakukan. Kepala Basarnas Padang Abdul Malik mengatakan 4 korban ditemukan dalam keadaan tertimbun reruntuhan tambang. Kemudian setelah dievakuasi, saudara, jasad para korban langsung dibawa ke RSUD Sawalunto. Ledakan di tambang batubara terjadi saat pekerja sedang bekerja di dalam lubang tambang milik sebuah perusahaan swasta tersebut. Dan saudara, untuk melihat situasi terkini di lokasi tambang batubara di Sawalunto, saat ini sudah terhubung dengan Hafiz dari Tribun Padang. Selamat petang, Hafiz. Halo, Selamat Hafiz. selamat sore Kanatu. Baik, Hafiz, bisa disampaikan seperti apa kondisi terkini di lokasi kejadian? Untuk lokasi terkini di lokasi tambang batubara PT Nal Sawalunto ini masih ada tim Basarnas dan tim SAR gabungan lainnya yang sedang tengah melakukan evakuasi untuk satu orang lagi korban yang ada di lubang tambang itu, di mana korban tersebut berada pada kedalaman atau titik kedalaman itu 281 meter, sehingga petugas SAR juga kesulitan untuk menjangkau titik tersebut, mana harus menggunakan blower terlebih dahulu untuk menghilangkan gas metan yang saat ini sudah normal. Selain Baik, itu, silakan, Hafiz. untuk kronologi kejadiannya itu terjadinya ledakan gas itu saat kerja tambang sedang bekerja di dalam tambang tersebut, yang mana mengakibatkan 14 orang terkena dampak dari ledakan gas metan tersebut. 9 orang telah dievakuasi, yang mana dengan kondisi meninggal dunia, sementara 4 orang itu dinyatakan selamat tapi dengan luka bakar. Ya, saat ini tim SAR gabungan saat ini sedang melakukan pencarian untuk korban, satu orang korban lagi, seperti itu rekan Ratu. Baik, kemudian bisa disampaikan seperti apa kondisi para korban saat ditemukan, Hafiz? Sementara untuk kondisi para korban itu terlihat seperti adanya terkena gas metan itu, hingga yang membuat mereka tidak bisa bernafas sehingga harus meninggal dunia. Sementara untuk korban yang saat itu karena gas metan memercikan api, itu korban-korban yang selamat terkena luka bakar, yang mana saat ini sudah berada di RSUD Sawalunto seluruhnya, rekan Ratu. Ada berapa orang yang diturunkan, Hafiz, untuk melakukan proses evakuasi para korban hari ini? Untuk tim SAR gabungan yang turun ke dalam tambang, ke dalam lubang tambang itu sebanyak 20 orang. Perkara itu di mana 8 orang itu petugas dari Basarnas, sementara untuk 12 orang lagi itu petugas rescue dari PT NAL sendiri, perkara itu. Baik, kemudian untuk Polda Sumbar ini kabarnya juga sampai turun ke lokasi kejadian. Seperti apa prosesnya dan juga seperti apa mungkin sempat berbincang begitu, Hafiz? Oh, baik perkara itu ya, seperti kita lihat itu Kapolda Sumbar itu Pak Jenderal Irjen Suharyono itu juga langsung meninjau lokasi kejadian untuk melihat langsung bagaimana kondisi dari lubang tambang itu. Karena beliau juga eh, akan berjanji untuk menyelidiki bagaimana kejadian ini bisa eh, terjadi seperti itu rekan Ratu, di mana terkait
SOP ataupun keselamatan kerja ataupun legalitas dari tambang itu sendiri nantinya juga akan diusut oleh pihak Polda Sumbar seperti itu rekan tuh. Kemudian Hafiz terkait dengan para korban yang sudah ditemukan tewas, selamat maupun yang saat ini masih dalam proses pencarian. Apakah seluruhnya identitas sudah diketahui, Hafiz? Untuk saat ini pihak kepolisian masih merangkum seluruh dari identitas korban yang mana itu eh, masih ada di RSUD Salunto yang mana saat ini pihak kepolisian belum merilis siapa saja korban yang terkena dampak dari ledakan gas metan di lubang tambang batubara PT NAL ini karena itu. Baik, kemudian untuk ledakan sendiri ini dikabarkan terjadi pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Namun tadi beberapa informasi sampai ke saya bahwa kepolisian baru mendapatkan kabar tentang ledakan tersebut pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ini seperti apa, Hafiz? Ya, mungkin memang itu agak terlambat karena memang pihak PT itu melakukan tindakan awal terlebih dahulu, barunya setelah itu melakukan laporan kepada pihak kepolisian dan kepada pihak Basarnas untuk melakukan evakuasi untuk itu karena itu. Baik, kemudian terkait dengan proses evakuasi yang dilakukan hari ini, apakah ada kesulitan-kesulitan tertentu begitu yang dialami oleh para petugas di sana, Hafiz? Kalau untuk kendala sendiri itu seperti halnya kedalaman dari lubang tambang itu, yang mana untuk korban terakhir ini terletak di lubang tambang terdalam yang ada di PT NAL ini, itu di kedalaman 281 meter, dan tim juga masih berupaya untuk membawa jasad ataupun korban ini untuk mencari korban untuk dan dibawa ke permukaan seperti itu rekan Ratu. Mungkin hanya itu rekan Ratu. Baik, terakhir Kendala. Hafiz terkait dengan status tambang sendiri ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan sedikit? Baik rekan Ratu. Ya, tadinya Kapolda Sumbar juga telah membicarakan tentang legalitas tambang dari PT NAL ini, yang mana itu tambang ini memang legal dan memiliki izin untuk melakukan aktivitas pertambangan di Kota Sawalunto ini rekan Ratu. Baik, terima kasih Hafiz atas informasinya hari ini. Kami tunggu informasi selanjutnya langsung dari lokasi kejadian yakni di tambang batubara di Kota Sawalunto, Sumatera Barat. Terima kasih Hafiz, selamat bertugas kembali. Saudara, mari kita dengarkan terlebih dahulu keterangan dari Basarnas terkait proses evakuasi di tambang batubara di Sawalunto, Sumatera Barat. Bang. Berdua boleh bang? Siap, di belakang. Ayo, saya di kawanan abang nak. Ayo. Saya jelaskan bagaimana pencarian kita dari awal tadi, Bang. Untuk pencarian hari ini, Posar 50 Kota gabung dengan Kantor SAR Padang melakukan pencarian untuk personil kami 4 orang. Untuk evakuasi korban dari keterangan 1 orang lagi yang di Kelok 13, yaitu kedalamannya yaitu hampir mencapai 281 karena lubang itu dalamnya 281. Itu berapa orang total korban yang tadi, Bang? Untuk sementara yang keluar tadi ada 9 posisi MD, 4 orang luka-luka selamat tapi luka-luka. Jadi ada 13. Ini tinggal 1 orang lagi pencarian. Apa yang kita lakukan dalam pencarian ini, Bang, mengingat banyaknya gas metan yang ada di dalam tambang itu? Untuk sementara gas metan tadi sudah diukur dengan alat ukurnya. Sekarang sudah dikatakan normal. Untuk itu tim rescue sudah turun tadi. Untuk rescue yang turun di dalam sekarang ada 20 orang, yaitu 8 orang dari Basarnas, 12 orang dari PT. Tadi ya dikabarkan ada juga tim relawan yang ingin mencari itu pingsan juga, Bang. Itu bagaimana kondisinya? Ya, betul. Tadi? Tadi kami datang tadi ada 1 orang tim relawan yang pingsan tadi, dan 1 orang sesak nafas, tetapi sudah dibawa ke rumah sakit. Bagaimana kondisi di dalam saat ini, Bang? Apakah masih ada percikan api atau bagaimana seperti itu, Bang? Untuk sementara keterangannya tadi gimana keterangannya? Untuk sementara tidak tadi, nihil. Untuk gas metan juga nihil.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.